Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irsan Omar Rahab, NIM 121 dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas sosioinformatika dan etika profesi tentang Undang-Undang ITE. Jadi kali ini mohon maaf saya hanya bisa melakukan rekaman dengan melalui Zoom karena keterbatasan alat yang tidak mumpuni. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan presentasi yang harus dipresentasikan. Pertama, apa itu Undang-Undang ITE? ITE merupakan singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang tersebut yang mengatur tentang adanya informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik dapat berupa sekumpulan data elektronik, contoh tulisan, gambar, surat elektronik, dan sebagainya. Sedangkan transaksi elektronik dapat berupa suatu tindakan yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Adapun asas dan tujuan dari UIT ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik bab 2 pada pasal 3 dan 4, yaitu asas dan tujuan dari undang-undang itu. Dan ini pasal-pasal yang ditetapkan, yaitu asas pertama pasal 3 Undang-Undang ITE. Yang sudah dijelaskan di dalam sini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dan dilaksanakan berdasarkan atas asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Penjelasan sudah tertera di sini adalah asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, dan asas etikat baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral. Selanjutnya, membersihkan waktu. Tujuan itu ya mempunyai pasal 4 Undang-Undang ITE. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk A. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. B. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C. Meningkatkan efektivitas efisiensi pelayanan publik. D. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selanjutnya, langsung pasal-pasal yang tradisinya pasal 1 ada 5, pasal 26 ada 5 juga, pasal 43 yang tentunya banyak yang tertera di sini, dan kali ini saya akan menjelaskan kasus yang tertera saya jelaskan, yaitu tentang Majelis Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis total 1 tahun 2 bulan penjara kepada IGD Ari Astina alias Jerings dalam kasus ujaran kebencian ID Kacung WHO pada November lalu. Dan vonis hakim itu lebih ringan dan tuntutan jaksa penuntut hukum yakni 3 tahun penjara. Jerings dinilai melanggar pasal 24 ayat 2 Junto pasal 54A ayat 2 Undang-Undang ITE Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pusaran kasus ini terjadi antara unggahan Kacung WHO yang ia posting di Instagram pribadinya @jrxid. Penabur drama Superman is Dead atau SID itu mengunggah sebuah gambar tulisan pada Instagram pertengahan Juli lalu. Dalam gambar berbunyi gara-gara bangga jadi Kacung WHO, ID dan RS seenaknya mewajibkan semua orang akan melahirkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika tes sharing ngawur kenapa dipaksakan kalau hasilnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya. Siapa yang tanggung jawab? Imbasnya, unggahan tersebut ID Bali lantas melaporkan Jerings ke Polda Bali. ID menilai unggahan Jerings menyebut ID dan RS adalah Kacung WHO merupakan fitnah dan telah mencoreng nama ID. Next, kasus yang kedua adalah kasus penyebaran kebencian oleh Buniyani. Sumbernya tertera di bawah ini. Dan kronologi adalah pada 6 Oktober 2016, Buniyani mengunggahkan video cuplikan pernyataan Ahok yang berbicara soal Al-Maidah ayat 51. Video tersebut diunggah dengan judul penistaan terhadap agama. Video yang diunggah oleh Buniyani ini dijadikan sebagai rujukan aksi unjuk rasa Front Pembela Islam. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 4 November di area Monas. Namun sebelum demo ini dilakukan 7 Oktober, Buniyani sudah terlebih dahulu dilaporkan oleh kelompok relawan Kotak Aja, komunitas advokat muda Ahok Jarot, ke Polda Metro Jaya.
Pada tanggal 23 November Buniani diperiksa terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pasal yang dilanggar oleh Buniani adalah pasal 32 ayat 1. Isi dari pasal tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak atau menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau ada dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dan terakhir adalah kekurangan dan kelebihan undang-undang ITE itu tadi adalah kekurangannya ialah satu, tidak adanya kebebasan berekspresi, dua, masih belum sempurna di dalam masalah yuridiksi hukum, ketiga, serta masih diberlakukannya syarat dengan muatan standar yang tidak jelas, keempat, adanya revisi di dalam undang-undang ITE, kelima, tidak maksimalnya perlindungan dalam internet dan data-data penting lainnya. Dan kelebihannya ialah satu, mengantisipasi adanya kecurangan dan penyalahgunaan di dalam internet, dua, mengamankan akses internet yang positif dari situs pornografi, ketiga, mendeteksi hal-hal yang berbau penipuan atau hoax, empat, memantau keamanan siber Indonesia, serta lima, memberikan etika yang baik di dalam dunia internet dan atau digital. Sekian dari presentasi video yang saya bacakan di sini, kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan alat dan yang lain-lainnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.